Baik, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHM Makes. Saya pegang beberapa kasus dugaan investasi gagal bayar. Di antaranya adalah dugaan gagal bayar pada Koperasi Sentosa, ya. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan ya, bahwa proses hukum itu sebetulnya ada macam-macam, ya. Ada secara pidana, ada secara perdata, kemudian ada perdata khusus juga. Ya, kalau secara pidana itu perkara biasanya kalau kita lapor dari lidik naik ke sidik, ya. Kemudian dari sidik penetapan tersangka, selesai penetapan tersangka, kemudian baru nanti dilimpahkan ke pengadilan, yang tersangka jadi terdakwa, ya, baru disidang. Nah, dari pengadilan nanti yang kalah bisa banding, dari banding yang kalah mesti bisa kasasi, kemudian terakhir mesti bisa PK. Ya, kira-kira seperti itu yang misalnya dari kebanyakan yang dapat melakukan dari pihak terdakwa untuk PK, ya. Nah, ini. Nah, kemudian saya akan jelaskan lagi upaya hukum berikutnya. Memang ada hal-hal lain, yaitu bisa melakukan gugatan perdata yang tingkatannya juga PNPT MAPK, kemudian permohonan PKPU, ya. Permohonan PKPU itu kalau berakhir damai keluarlah yang disebut homologasi. Kalau berakhir pailit, ya berarti homologasi ditolak, maka dia pailit. Tapi sekarang udah ada ketentuan baru, ada surat edaran Mahkamah Agungnya juga, bahwa koperasi sekarang kalau mau dilakukan upaya hukum permohonan pailit dan sebagainya, itu harus ada izin dari kementerian yang membidanginya, dalam hal ini Kemenkop. Nah, disinilah saya juga minta Kemenkop ini harus peka, ya. Jadi jangan setiap saat selalu bilang bahwa, atau ada pendapat di masyarakat bahwa PKPU atau kepailitan itu selalu negatif. Karena begini, saya udah beberapa kali juga menyelesaikan, saya seorang kurator juga kebetulan dan pengurus yang sudah bertugas juga, pernah memegang perkara baik sebagai pengurus maupun sebagai seorang kurator, ya. Jadi begini, kalau pengurus atau kurator tidak independen, tidak punya integritas, dan diduga berpihak pada debitur, maka tentu si kurator atau pengurus ini akan berpihak pada debitur. Nah, sehingga itulah yang membuat gagal bayar dari koperasi-koperasi ini merugikan masyarakat, karena dugaan pengurus atau kuratornya bermain menguntungkan debitur. Tapi kalau pengurus dan kuratornya independen, ini bisa selesai. Saya contoh, ada salah satu perusahaan tekstil dengan inisial H, itu saya sendiri dari pihak kreditur yang mengajukan permohonan PKPU, ya. Kemudian berhasil dia di kita PKPU. Ya, karena kita dari kreditur, dan saat berundingnya menjadi logis, pertemuannya pun juga pertemuan yang benar-benar dicari win-win solution, akhirnya sudah lunas sekarang. Banyak yang berterima kasih kepada saya akibat permohonan PKPU saya tersebut. Itu akhirnya hutang-hutang dari para kreditur itu benar-benar lunas akhirnya, ya, dengan dasar PKPU itu. Padahal tadinya udah sampai, ada yang udah 10 tahun, ada 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu tidak dibayar. Ya, nah ini Koperasi Sentosa ini sebetulnya juga sudah gagal bayar, ya. Dia sudah PKPU, tapi kemudian homologasinya juga kalau tidak dilaksanakan harusnya bisa dilakukan permohonan pailit dengan adanya ketentuan harus melalui izin dari Kemenkop. Ini menjadi sulit. Nah, ini yang merugikan para nasabah jadinya, ya. Padahal kalau seharusnya menurut saya, ya, kalau untuk masalah pembagian aset itu harusnya melalui pailit, ya. Kalau masalah hukuman orang itu melalui pidana, ya. Kalau sekarang kita bisa dikabulkan oleh Kemenkop untuk mengajukan permohonan pailit kepada, misalnya contohnya nasabah Koperasi Sentosa, di mana dicari pengurus atau kurator, ya. Kalau pailit kurator, ya. Kalau baru PKPU itu pengurus disebutnya. Nah, kalau kuratornya yang fair, yang independen, dilakukan aliran dana, ya, dicek, dia audit aliran dananya kemana dan sebagainya, tentu kurator bisa melakukan upaya hukum gugatan yang lain, menarik seluruh dana-dana itu kalau misalnya ada yang sudah lepas dari koperasi untuk kembali lagi masuk kepada koperasi, dan kemudian bisa segera juga karena putusan serta-merta dibagikan kepada korban.
berbeda dengan upaya hukum perdata atau pidana yang PNPT MAPK. Untuk itulah saya di sini mengetuk hati dari Kementerian Koperasi, ya. Kemudian kita minta bantuan ya untuk hukumnya diawasi oleh Pak Mahfud MD, Pak Jokowi ya, Pak Kapolri, Bapak Kapolda, Kadif Propam ya. Karena saya juga sudah melaporkan kepada kepolisian ya di Polda ya. Dan perkaranya ini seakan-akan masih berjalan di tempat ya. Jadi mesti sidik penetapan tersangkanya, padahal tinggal lihat yang dari di Mabes. Mabes itu sebetulnya Koperasi Sentosa ini sudah ada tersangkanya, yaitu yang jadi tersangka Adil dan Hidayat. Adilnya memang meninggal. Masa dari Polda karena Adilnya meninggal jadi sampai sekarang penetapan tersangka pada Pak Hidayatnya ini jadi tidak juga ditetapkan. Ada apa dengan Polda ini, kan kami juga jadi aneh. Ya, karena sebetulnya dari Polda kan tinggal juga melakukan koordinasi dengan Mabes yang juga sudah menetapkan tersangka dan sekarang terdakwanya juga sudah menjalani sidang. Jadi nggak ada urusan karena Pak Adilnya meninggal jadi yang Pak Hidayat tidak nenek jadi tersangka. Ya, nah ini yang kami juga heran karena dengan naik ke sidik saja kan pidana sudah terbukti. Dengan sudah adanya di proses laporan-laporan polisi yang di Mabes dan sekarang sudah bergulir ya, saya dengar di pengadilan, berarti kan sudah bisa dibuktikan yang di Mabes ya, kenapa yang di Polda bisa macet? Ya, jadi kami minta kepada Polda untuk lebih serius lagi lah untuk menangani perkara ini. Nah, kalau dari Polda misalnya tidak mampu, ya silakan kami juga memohon bantuan kepada Bapak Kapolri untuk supaya ini ditarik di Mabes untuk diproses. Karena begini, saya juga aneh dengan hukum di Indonesia ini. Kalau ada nasabah, misalnya kemarin ada Pak Kapolri lagi rapat teriak-teriak, ada yang berani nerobos, ditemui nasabahnya, jadi proses itu bisa diperhatikan. Nah, apakah dari salah satu dari Koperasi Sentosa ini terpaksa juga nanti harus ada yang datang ke istana atau masuk ke ruangan Pak Kapolri berteriak-teriak juga minta bantuan baru didengar? Ya, atau para nasabah ini harus sama-sama datang ke ruangan Pak Kapolri supaya bisa didengar. Karena ini udah lama, sudah bertahun-tahun tidak, ini Hidayat ini juga belum juga naik jadi tersangka, kan aneh. Ya, ada apa perbedaan perlakuan apa ini? Kalau di Polda perkaranya bisa macet, nggak bisa naik-naik jadi tersangka, tapi di Mabes bisa berjalan cepat dan bisa sudah jadi tersangka, bahkan saya dengar-dengar sudah mulai sidang. Ya, ini bagaimana jadinya kalau sampai terjadi perbedaan perlakuan? Kalau di Polda seolah-olah lamban, di Mabes katanya jadi seolah apa kalau di Mabes memang benar cepat. Tapi kalau nanti kita berbondong lapor di Mabes, Mabes bilang katanya kebanyakan di sini semua orang lapor ke Mabes, sehingga di Polda juga hampir tidak ada yang memeriksa. Tapi kita lapor di Polda juga ada kejadian seperti ini. Ya, jadi kita minta tolong juga dengan Pak Kapolda yang baru ya, karena nasabah kami sebagian udah ada yang bicara ke saya, Pak Beni, kalau Pak Beni ini nggak bisa, udahlah kami mau pergi ke istana aja. Kami lebih lihat kalau yang viral teriak-teriak di istana atau teriak-teriak minta tolong Pak Kapolri di ruangan Pak Kapolri, bisa ditolong. Pak Beni sebagai lawyer ini mampu atau enggak? Nah, ini yang memprihatinkan. Apakah setiap hukum di Indonesia tidak ada mekanisme dengan prosedur yang baik? Lagi yang bisa ditempuh itu tidak perlu lagi, memang udah ada sistemnya yang berjalan sehingga nasabah itu tidak perlu jadi ada tebang pilih, tidak diduga kita nggak boleh tuduh, diduga ada tebang pilih dan sebagainya. Dan yang aneh ini yang bisa ditangani jadinya yang jadi no viral no justice ya. Jadi kalau ada nasabah teriak-teriak ya, kemudian jadi viral, baru itu diperhatikan. Kalau nasabahnya nggak sempat belum teriak-teriak, ini jadi kasusnya ya sudahlah, nggak apa-apa, berjalan di tempat saja. Apakah setiap kasus harus jadi seperti itu? Ini kan yang menjadi pertanyaan kami. Apakah betul jadi no viral no justice? Artinya apa ya? Kalau begitu caranya, berarti setiap lapor polisi mesti siapin dulu dong. Kita mesti siapkan juga supaya ini menjadi masyarakatnya mesti berani gitu ya kan, berteriak-teriak kepada Pak Kapolri, berteriak-teriak kepada Pak Kapolda supaya ini didengar. Atau ini juga bisa dengan melalui ini juga akhirnya bisa berjalan. Kenapa kita buat YouTube ini? Ya ini juga salah satu bentuk ya, karena no viral no justice. Kita minta bantuan juga masyarakat yang kebetulan
nanti bisa menyebarkan, kalau perlu ini tolong sampai ke Pak Presiden dengan Pak Jokowi, ya Pak Presiden Jokowi, Pak Mahfud MD, kemudian juga Pak Kapolda juga, supaya ini benar-benar ada keadilan juga di Polda Metro ini. Ada apa coba kasus di Polda Metro bisa melambat begini jalannya sampai ada perlakuan perbedaan seperti ini. Kemudian dana masyarakatnya ini kapan bisa dikembalikan, Pak? Kalau sekarang dia sudah bikin PKPU, udah homologasi, ya kita disuruh taat dengan homologasi yang gara-gara dengan alasan tidak boleh lagi karena tidak diizinkan oleh Kementerian Koperasi, nggak bisa diajukan permohonan pilot. Padahal kalau kita ajukan permohonan pilot, tidak sebuah permohonan pilot atau PKPU itu jelek, tergantung siapanya. Sama ya, sama dengan setiap profesi itu. Kalau kurator atau pengurus bisa integritas dan independen, berpihak pada masyarakat yang benar, ya dengan berpihak pada kebenaran, tentu akan bisa selesai dengan metode kepelitan. Karena kepelitan itu malah bisa lebih cepat kan pembagian asetnya dan sebagainya, dan tidak menyengsarakan para korban yang kalau harus tungguin proses hukum dipidananya aja ini tidak naik-naik jadi tersangka. Gimana kapan kita harus nungguinnya nih? Ya bayangin kalau jadi tersangka aja 2 tahun atau 3 tahun, ya kemudian nanti di pengadilan dilimpah, di jaksa juga nanti perlu waktu, kemudian masuk lagi di pengadilan, baru selesai 3 atau 4 tahun lagi, baru nanti katanya dikembalikan kepada korban, ya kembalikan kepada korban yang nggak puas juga nanti bikin lagi yang aneh-aneh dan sebagainya. Kapan ini dibaginya? Tapi kalau sekarang dibuat supaya efek jerak betul-betul terjadi, si pelaku dihukum seberat-beratnya melalui mekanisme pidana. Tapi jaksa, bahkan jaksa menurut Undang-Undang PKPU dan Kepelitan juga boleh itu mengajukan permohonan pilotnya demi kepentingan umum. Atau masyarakat juga yang mengajukan permohonan kepada Kemenkop, tolong itu Kemenkop setujui. Silakan Kemenkop nilai pengurus atau kuratornya. Bisa dicek itu. Google mengenai kredibilitas orang sekarang gampang dicari, search saja Google ya, namanya akan keluar. Ya kan? Jadi apakah orang ini kira-kira gimana track recordnya? Nah kalau track recordnya baik, kurator dan pengurusnya baik, dan memang bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat, ya justru pengurus dan kurator itu melalui mekanisme permohonan pilot yang disetujui oleh Kementerian Koperasi ini, karena sekarang mekanismenya harus seperti itu, ya tentu malahan pilot ini bisa membantu juga paralel jadinya. Satu sisi pengembalian dana masyarakat lebih cepat, ya kemudian pelaku dihukum seberat-beratnya lewat mekanisme pidana. Nah itu yang kami inginkan, minta bantuan. Jadi jangan setiap upaya hukum selalu dipandang, wah karena ada kejadian banyaknya, ada kejadian X, berarti ini kalau PKPU dan pilot udah pasti merugikan masyarakat. Tidak begitu, tergantung. Sama seperti dugaan oknum. Dugaan oknum pengacara ada yang nakal dan yang baik, dugaan oknum polisi ada yang nakal dan yang baik, dugaan oknum jaksa ada yang nakal dan yang baik. Tidak semua jaksa, tidak semua lawyer, tidak semua polisi berbuat tidak terpuji atau berbuat tidak benar. Ada juga polisi yang baik, seperti Hugeng kemarin itu ada kan yang polisi jujur, ya kita lihat sama-sama, ya kemudian ada menteri terjujur pun juga bisa ada, ya kemudian polisi yang baik dan jujur juga ada, ya lawyer pun juga sama, bisa ada yang baik ada yang buruk di dunia ini. Bahkan ada siang ada malam, ada yang baik ada yang jahat, nggak bisa disamaratakan. Tapi masalah sistemnya kalau memang lama menyengsarakan masyarakat. Dan yang lucunya memang kalau viral baru diperhatikan, ya baru ada pemberesan. Nah jadi saya selaku kuasa hukum ya dari para nasabah, saya minta keadilan, minta di Polda juga bisa cepat diprosesnya Pak. Ya kan, jangan sampai alasan Pak Adilnya meninggal jadi nggak bisa diproses. Ya karena apa? Kita data itu bisa banyak untuk ngecek itu. Karena yang penting 2 alat bukti. Ya kalau 2 alat bukti udah terpenuhi, udah bisa naik itu jadi tersangka. Itu juga bisa minta bantuan, bisa cek juga. Ya kan udah ada polisi yang sempat memeriksa dan mem-BAP baik Adil maupun Hidayat juga di Mabes. Ya masa di Mabes bisa naik jadi tersangka, di Polda jadi tidak bisa? Ya, nah itulah yang saya juga minta bantuan ya untuk para aparat hukum, Pak Kapolda kalau kebetulan melihat YouTube ini, Pak Direktur Reskrim Polda Jabar juga kalau kebetulan melihat YouTube ini, ya tolong Pak, jadi jangan sampai Pak kalau harus dengan cara naik itu ada nasabah yang teriak-teriak histeris. Seperti kemarin itu saya lihat ada salah satu dugaan investasi, ada nasabahnya yang nekat masuk, akhirnya bisa ketemu Pak Kapolri. Tapi kalau nggak ada viral, nggak ada justice, kita ini
tetap kesulitan untuk minta keadilan. Nah ini yang kita juga minta bantuan. Ya jadi dari saya sekian, jadi tolong jadi perhatian karena no viral no justice, maka YouTube ini saya buat juga supaya adanya keadilan untuk para klien saya, karena saya sebagai lawyer tentu harus membela all out ya untuk para klien yang sudah memberikan kuasa kepada saya. Saya juga tentu selalu menjaga integritas dan menjaga kepercayaan dari para klien yang sudah memberikan kuasa kepada saya. Ya, makanya disinilah Pak, bukan hanya untuk masalah apa juga, saya iba memang Pak, banyak orang-orang tua di sini yang taruh uangnya ya di Koperasi Sentosa itu sekarang mau biaya hidup, apa-apa sekarang mahal ya, bayar sekolah anaknya nanti susah Pak, ada yang sakit untuk bayar obat nggak bisa nanti ada, kita khawatir Pak kalau nanti yang sakit nggak bisa sembuh kemudian meninggal, apakah ada yang mau tanggung jawab? Kan kasihan nasabahnya ya. Saya punya tanggung jawab moral juga sebagai lawyer terhadap para klien-klien kami ini, kasihan Pak, tolong dibantu ya. Salam sehat, sekian dan terima kasih. Kiranya kami mohon ya Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Pak Mahfud MD ya, Menteri Menko Polhukam, kemudian juga Kementerian Koperasi, dan semua juga yang kira-kira mendengar YouTube ini, tolong ini diperhatikan. Terima kasih, salam sehat.